didahului dulu dengan Wapres yang berkantor di sana. Santer rencana Wapres Gibran Rakabuming Raka pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, lebih awal. Terkait hal itu, DPR mendukung rencana tersebut saat rapat dengar pendapat bersama Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN, dan Kepala Otorita IKN pada Selasa, 25 November 2025. Salah satu dukungan itu disampaikan anggota Komisi 2 DPR, Ujang B. Ia menganalogikan pemindahan Gibran ke IKN seperti menempatkan induk lebah. Dengan berpindahnya Gibran lebih awal diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap IKN. DPR menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu pindah ke Ibu Kota Nusantara untuk memperkuat kepercayaan publik. Saran disampaikan Ujang B saat RDP dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono. Ujang khawatir keputusan MK terkait penguasaan lahan 90 tahun bisa mengurangi minat investor. Filosofi lebah disarankan, Ratu pindah sarang, diikuti lebah lain, diterapkan pada Gibran untuk mendorong ASN dan publik mendukung IKN. Pemerintah akan memindahkan 4.100 ASN akhir 2025. Pembangunan IKN fase kedua bergerak cepat dengan payung hukum Perpres nomor 79/2025, target Ibu Kota Politik 2028. Terima kasih Pak Wamendagri. Ada 3 Wamendagri yang saya hormati. Ada Pak Bas, Kepala IKN, ada Menpan RB, ada Kepala BKN, dan semua jajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua. Saya langsung aja, belum lama ini kan sempat MK mengeluarkan putusan terkait pencabutan 190 tahun untuk kelola investasi di IKN. Tapi kadang-kadang saya juga baca berita yang sangat mengejutkan. Setelah ada putusan MK itu investor pergi. Tapi tadi juga Pak Bas menyampaikan terkait proyeksi investor di sana, ada udah melakukan MOU. Yang saya ingin tanyakan, apakah putusan MK tersebut berimplikasi terhadap investor yang ada sekarang? Misalkan secara tidak langsung ada yang WA Pak Bas, misalkan WA Pak Direktur menyatakan bahwa saya mengundurkan diri Pak karena ini udah nggak 190 tahun lagi. Itu mungkin bisa saja. Itu perlu diantisipasi juga, apalagi kita juga di zaman media sosial yang begitu cepat sekarang itu, informasi itu antara berita putusan MK dengan berita-berita bahwa IKN itu akan mangkrak dan disebut akan menjadi kota hantu. Nah, itu kan setidaknya butuh effort juga dari Pak Bas dan jajaran untuk meyakinkan publik bahwa IKN itu benar-benar akan terwujud. Dan kalau kita pakai teori lebah Pak Bas, ketika kita ingin mendapatkan hasil madu yang bagus atau lebah, biasanya yang kita ambil itu adalah induk. Induknya dipindah, nanti di situ akan mengikuti lebah. Betul kan? Itu inspirasinya seperti itu. IKN juga tidak, kita bisa analogikan seperti itu. Bahkan kemarin secara langsung juga dari Nasdem pernah memunculkan wacana didahului dulu dengan Wapres yang berkantor di sana. Mungkin filosofi lebah itu penting karena keyakinan publik itu akan muncul ketika ada yang menempati. Tadi juga disampaikan oleh Ketua, ada berapa ASN, berapa juta di situ, dan berapa juta yang akan diproyeksikan yang ditempatin yang di IKN. Jangan sampai IKN itu sebagai tempat kunjungan kerja anggota DPR yang ke sana untuk memantau aja. Baik itu dari komisi dari 1 sampai komisi itu cuma hanya membikat. Tapi yang paling penting itu ya tadi filosofi lebah itu. Dan seberapa bagus pun itu kantor, ketika belum ada proyeksi penempatan, pasti orang kan berpikirnya itu mangkrak, gitu kan. Tapi saya juga sebagai anggota Komisi 2, mitra strategis Pak Bas, selalu menyampaikan ke publik,
keseriusan itu pasti kita akan terlihat apa? Setiap tahun negara selalu menggelontorkan anggaran untuk IKN. Ya, makanya ketika negara menggelontorkan ke IKN untuk tahun 2006 aja udah 6 triliun, artinya keseriusan dari pemerintah atau negara terhadap keberlangsungan IKN itu tetap ada. Tetapi kan publik itu butuh kepastian kapan itu untuk ditempati, kan seperti itu. Itu untuk Pak Bas yang saya hormati. Saya ingin bertanya juga ke Kemendagri. Tadi juga disampaikan dalam paparannya Pak Wamendagri terkait dana yang mengendap, gitu kan. Nah, saya kira dana yang mengendap ini perlu dijadikan catatan khusus oleh Kemendagri biar tidak ada kesimpang siuran dalam pendataan terkait anggaran dana yang mengendap. Dan saya juga tadi sekilas melihat bahwa Pak Mendagri juga sudah dipanggil oleh Presiden untuk menanyakan terkait dana yang mengendap juga, saya baca berita tadi. Dan artinya Kemendagri sebagai kementerian yang membawa bidang pemerintahan artinya harus satu suara ketika ada perdebatan antara Menkyu dengan Gubernur Jawa Barat terkait dana mengendap itu, artinya kan di situ yang artinya ada data, pasti ada satu data yang berbeda. Ketika Menku menyatakan bahwa jumlah yang mengendap di Jawa Barat segini, tapi Pemda Jawa Barat membantah, dan itu Mendagri harus jadi rujukan utama terkait data mengendap ini. Dan data mengendap ini juga harus diperhatikan terhadap kontraktor-kontraktor yang di daerah. Kita lihat beberapa lama yang viral itu ada kontraktor di Pekanbaru sampai menghancurkan kontraknya yang saluran irigasi yang telah dibangun karena belum dibayar oleh Pemda. Apakah itu ada irisannya dengan terkait dana mengendap? Tadi juga telah disampaikan bahwa oleh Pak Topan dekat RPJMD kan setiap daerah itu punya RPJMD setiap tahun. Makanya saya ingin sampaikan yang kejadian Pekanbaru itu mungkin hanya salah satu aja yang nampak. Masih ada, saya juga baca ada yang di Aceh Selatan. Aceh Selatan banyak kontraktor juga yang belum dibayar. Nah itu tugas Kemendagri itu artinya mengasistensi, memantau itu sesuai dengan perintah Pak Presiden bahwa uang di daerah itu harus berputar untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya masing-masing. Mungkin tapi kalau Pak Ajis itu tadi menyampaikan cuma hanya penekanan power, saya sih mendengar itu perintah Presiden langsung yang harus disambut oleh Kemendagri untuk perputaran uang di daerah terkait pembayaran terhadap kontraktor-kontraktor yang makan itu kan salah satunya untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.